Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kembali lagi dengan saya Firhana Delvira. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terbaru mengenai website untuk belajar bahasa Jepang. Nah, di sini saya merekomendasikan website yang bernama Anime Manga no Nihongo, Japanese in Anime dan Manga. Nah, minasan langsung tulis saja di Google. Kita klik yang paling atas sendiri. Nah, ini dia untuk tampilannya minasan. Saya merekomendasikan bagi minasan yang suka dengan anime dan manga, ini cocok sekali dipakai untuk belajar bahasa Jepang karena selain tampilannya menarik juga mudah digunakan dan kontennya pun berbobot. Nah, di sini tersedia dalam 5 bahasa: Inggris, Spanyol, Korea, Cina, dan Prancis. Kita pilih bahasa Inggris. Nah, di sini terdiri dari 4 bagian: karakter expression, expression based scene, word quiz, kanji game. Lalu ada apa saja di karakter experience? Mari kita lihat. Nah, di sini terdiri 3 bagian: karakter line up, karakter dictionary, dan quiz. Kita berjelajah dulu di karakter line up. Nah, di sini terdiri dari 8 karakter yang berbeda. Ada boy, girl, ini biasanya sering kita temui di anime shoujo. Lalu ada scrapper, sering kita temui dalam anime maupun manga yang bergenre shonen dengan latar belakang action. Lalu samurai, ada lagi old man, butler, pelayan, lady, dan osakang. Osakang di sini adalah dialek dari Osaka. Seperti yang kita tahu, di sini menggunakan bahasa Jepang Tokyo yang Tokyo standar. Jadi di sini ada tambahan baru lagi, ya, osakang. Jadi minasan bisa lebih mempelajari lagi tentang dialek-dialek yang ada di Jepang, salah satunya mulai dari yang dialek Osaka. Nah, di bagian sini adalah daftar ekspresi. Ada banyak sekali, bisa minasan coba. Di sini juga bisa dirubah menjadi bahasa Jepang ataupun sebaliknya. Nah, misal kita pilih thank you, maka dari setiap karakter ini akan mengatakan terima kasih atau thank you dalam versinya mereka masing-masing. Kita bisa dengarkan satu persatu dan setelah itu kita bisa membedakannya. Oh, jadi karakter ini pengucapannya seperti ini seperti ini. Nah, mari kita dengarkan. Arigatou. Arigatou. Angato ne. Angato yo. Thank you. Warui na. かたじけない。礼を言うぞ。ありがたき幸せ。ありがたいのう。ありがとうございます。あら、ありがとう。おおきに。Nah, bagaimana minasan? Terlihat berbeda, bukan? Nah, minasan bisa mencoba sendiri semuanya yang ada di bagian expression list. Selanjutnya, kita beralih ke bagian karakter dictionary.
Ada 8 karakter dan pilihlah karakter yang ingin minasang pelajari. Misalkan di sini kita pilih Scrapper. Ini untuk melihat tentang siapakah itu Scrapper. Di sini terdiri dari 4 daftar: single phrase, grammar, alias, dan pronunciation. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang single phrase atau frasa tunggal. Ada banyak sekali frasa dari karakter yang satu ini. Semuanya pun juga sama. Boy, girl, semua dalam karakter ini mempunyai banyak sekali frase. Kemudian di sini ada penjelasan tentang situasi penggunaan frase dan nuansa yang disampaikannya. Minasang dapat mengalihkan ini ke bahasa Jepang jika ingin mempelajarinya. Di sini juga dilengkapi dengan gambar, jadi mudah dimengerti tentang apa itu dari frasa yang disampaikan. Juga ada audionya dan penjelasannya. Coba mari kita dengarkan. Ndato kura! Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian grammar. Jadi setiap tata bahasa atau grammar juga berbeda untuk setiap karakternya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa. Minasang bisa melihat ada banyak sekali tata bahasa yang digunakan dalam satu karakter ini. Begitu pula dengan karakter yang lain juga mempunyai grammar yang berbeda pula. Di sini, minasang akan menemukan ekspresi yang menunjukkan poin tata bahasa yang unik untuk setiap karakternya, ditambah padanan dalam bahasa Jepang standar dan terjemahan bahasa Inggris. Misal, kita klik yang ini. Ada juga penjelasan tentang cara penggunaannya, artinya dalam bahasa Inggris. Kemudian jika minasang ingin mengubah menjadi bahasa Jepang, bisa klik ini, ataupun sebaliknya. Juga dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi. Kita dengarkan dulu. Nani shiyagaru? Nah, seperti itu. Minasang bisa mempelajarinya atau pelajarinya sendiri tentang semua grammar dari tiap karakter. Selanjutnya kita masuk ke bagian alias. Nah, di sini telah dipisahkan cara merujuk ke orang dalam 4 grup itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan anggota keluarga. Kita pilih frase mana yang ingin dicoba. Misal pakai yang ore. Nah, di sini sudah dijelaskan. Ini merujuk pada orang keberapa. Lalu penjelasannya dalam bahasa Inggris dan ada pula contohnya. Kita bisa dengarkan contohnya dulu. 俺はお前を認めねえ。 Nah, seperti itu. Minasang bisa mempelajarinya sendiri, semua alias dalam karakter ini maupun karakter yang lain. Kemudian pronunciation. Ada banyak ekspresi untuk setiap karakter.
Nah, tentu saja cara pengucapan dari setiap karakter juga berbeda. Di sini saya akan menjelaskan bagian pronunciation. Aturan umum perubahan pengucapan semuanya ditampilkan di sini. Perbedaan antara pelafalan bahasa Jepang standar dan pelafalan unik karakter ditampilkan pada bagian yang berubah dari merah ke hijau. Nah, ini dia, merah ke hijau. Kita dengarkan contohnya dulu. んなわけねえだろ。 Lalu di sini juga disediakan tidak hanya satu contoh, tapi ada 2 contoh. Minasang bisa berlatih pengucapan dari tiap karakter. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke expression by scene. Nah, di sini lebih merujuk kepada tampilan manga atau komik. Jadi di sini ditekankan kita bisa belajar kanji dengan membaca komik yang tersedia di situ. Jadi kita bisa mengasah kemampuan membaca juga tentang kanji. Di sini terdapat 4 genre: sekolah, samurai, love, dan ninja. Kita lihat di bagian yang sekolah. Di sini terdiri dari banyak scenes, dari scene 1 sampai dengan scene 15. Lalu diakhiri dengan kuis. Jadi minasang bisa latihan mulai dari scenes pertama sampai dengan scenes yang terakhir. Kita lihat di bagian scenes. Ini ada tombol ketika minasang ingin mengubah menjadi bahasa Jepang maupun sebaliknya. Ini ada cultural information. Apa saja informasi yang disajikan bisa dilihat di sini. Lalu ada tanda pink, tanda kuning. Dalam tanda warna yang berbeda-beda ini menunjukkan informasi yang berbeda. Misalkan yang warna warna pink ini, coba mari kita dengarkan. いただきます。 Warna pink di sini menunjukkan kalimat yang diucapkan dari si tokoh. Lalu tanda warna kuning akan memiliki arti dari pronunciation yang ada di sekitarnya, bukan sebuah kalimat yang diucapkan dari si tokoh. Coba kita dengarkan. Nah, itu adalah bunyi dari menyeruput makanan yang sedang dimakan. Jadi minasang bisa mempelajari dengan mudah. Minasang bisa mencoba satu persatu dari 4 genre tersebut. Lalu yang terakhir ada kuis. Di sini kuisnya lebih ke bagian pronunciation. Minasang bisa mencobanya sendiri dan nanti bisa melihat hasilnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu word quiz. Di word quiz ini sama saja seperti terdiri dari 4 bagian atau genre, yaitu love, ninja, school, samurai. Nah, dalam word quiz ini akan berlatih kuis dari
pelajaran yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Kita lihat di bagian school quiz. Di sini ada basic 200, intermediate 500, advanced 1000 dan set press. Ini untuk pemula, untuk menengah dan untuk level tinggi. Set press di sini nanti kita bisa lihat basic 200. Kita bisa memilih to study untuk belajar. Lalu continue untuk ke soal berikutnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kanji game. Sama seperti sebelumnya, di sini ada 4 genre untuk kanji game, yaitu ninja kanji game, love kanji game, samurai kanji game, dan school kanji game. Misalkan kita pilih school kanji game. Di setiap genre ini, soalan kanjinya pun lebih ke genre yang kita pilih. Misalkan kita pilih school kanji game, maka semua daftar kanjinya tentang kanji yang ada di sekolah atau berhubungan dengan sekolah. Di sini ada freshman dan untuk senior. Ada kanji meaning, kanji reading, find the kanji, dan kanji meaning and reading. Nah, kita mulai dari kanji meaning. Di sini kita disuruh untuk menemukan arti dari kanji yang ditampilkan. Dan mari kita coba. Ini adalah kanji member. Nah, jika benar, maka kita klik continue untuk melanjutkan ke soalan selanjutnya sampai tujuan dari game ini tercapai. Di sini juga ada batasan waktunya, jadi kita tidak bisa berlama-lama, dan ini sangat bagus sekali untuk mengasah kemampuan. Selanjutnya kanji reading. Di sini kita diminta untuk membaca dari sebuah kanji. Nah, langsung saja kita coba. Tahun, nen. Kita bisa continue untuk melanjutkan. Lalu find the kanji. Kita diminta untuk menemukan kanji apakah yang dicari. Kita coba. Lunch, makan. Atau makan siang, zero. Nah, seperti itu sampai selesai. Oh, satu lagi di sini kanji meaning dan reading, jadi gabungan. Nah, ini dia kanji kaku right. Nah, betul. Minasang bisa mencobanya sendiri untuk menguji kemampuan kanji minasang. Lalu di sini senior juga sama, hanya levelnya sudah lebih sulit dari freshman. Di sini juga ditambahkan find the common kanji. Lalu jika kita sudah menyelesaikan game secara keseluruhan, di sini akan muncul skornya. Kita bisa mendapat prize hadiahnya. Nah, itu dia website yang saya rekomendasikan untuk menunjang belajar bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Minasan bisa mencoba dan berjelajah sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.